baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, coba sekarang ditengok kanan kirinya, apakah ada temannya yang tidak masuk? Alhamdulillah ada semua ya. Iya, alhamdulillah. Nah, sekarang kan masih pagi, berarti kita masih semangat untuk memulai pembelajaran. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang karakteristik Indonesia dan penerapan contoh nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba sekarang dibuka bukunya halaman pertama. Nah, di situ terdapat contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dibaca terlebih dahulu ya. Ya, Bu Guru. Nah, baik, sekarang setelah membaca, coba dibuka LKPD 1. Nah, setelah membuka LKPD 1, sekarang dikerjakan ya. Nanti itu berdasarkan pada buku halaman 1 tadi. Bagaimana bisa? Bisa. Menjelaskan semua perintah Tuhan dan menjalankan semua Pancasila itu ada 5, berarti contohnya penerapannya ada 5. terus rela berkorban demi kepentingan bangsa kita. Sudah selesai anak-anak? Belum, Bu Guru. Waktunya tinggal 2 menit ya. Sudah. Nah, sekarang masing-masing maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Coba Auni terlebih dahulu maju ke depan. Contoh penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, menjalankan semua perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Bagus. Sila kedua, membersihkan kelas bersama-sama. Ya. Sila ketiga, rela berkorban demi kepentingan bangsa. Sila keempat, menghormati hasil musyawarah dan tidak memaksa kehendak. Dan sila kelima, menolong orang lain yang membutuhkan bantuan. Ya, baik, terima kasih untuk Auni, tepuk tangan semuanya. Ya, sekarang Irma lagi maju ke depan ya, bacakan hasilnya.
menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Yang pertama, sila pertama, menjalankan semua perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Sila kedua, membersihkan kelas bersama-sama. Sila ketiga, rela berkorban demi kepentingan bangsa. Sila keempat, menghormati hasil musyawarah dan tidak memaksakan kehendak. Sila kelima, menolong orang lain yang membutuhkan bantuan. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk Irma. Nah, sekarang tadi sudah tahu ya contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seperti apa saja? Sudah. Nanti diterapkan ketika di rumah ya, agar kita menjadi warga negara yang baik dan taat pada aturan Negara. Ya, sekarang coba dibuka bukunya halaman berikutnya. Di situ terdapat teks drama. Coba dilihat dulu. Ada tidak? Ada. Nah, sekarang kelompok 1 dan kelompok 2 coba maju ke depan untuk memulai dramanya. Ayo Irma dan Auni ya maju. Yuk, sekarang dimulai ya. Ya, siapa yang jadi guru? Saya. Siapa yang jadi murid? Saya. Ya. Sekarang dimulai ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Saya akan membagikan hasil ulangan kalian minggu lalu. Iya, Pak. A. Reza Mahesa 90. Ini hasil ulanganmu, silakan ambil. Syarif Al-Qadri 35. Malu-maluin banget. Selanjutnya Fajrin 92. Mantap, Bro. Sambil saling Sahrul 40. Dasar saudara-saudara bodohnya. Hahaha. Sekarang kita masuk ke pelajaran berikutnya, pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan membagikan menjadi 2 kelompok, yaitu Reza dan Syarif, kemudian Fajrin dan Syahrul. Aduh Pak, nggak bisa diubah ya? Iya Pak, masa aku sama Syarif? Ini tidak bisa diubah lagi. Hei Syahrul, kamu sama Syarif aja ya. Kenapa? Iya, kenapa Fajrin? Nggak usah nanya, pokoknya aku sama Fajrin. Nggak boleh gitu dong Bapak, kan udah bilang. Nggak boleh gitu dong, Bapak kan udah bilang ini nggak bisa diubah lagi. Ya apa bedanya sih kalau kamu sama Fajrin atau sama Syarif? Ada apa ini? Kok ribut sekali? Ini Pak, Reza sama Fajrin nggak mau satu kelompok sama kita. Dia kan bisa malu-maluin kelompok Pak. Apa alasannya? Mereka kan bodoh Pak. Kalian tidak boleh begitu. Harusnya kalian membimbing mereka supaya bisa pintar seperti kalian. Ini masuk dalam Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Saya membagi kelompok ini agar kalian bisa saling bersatu, tidak terpecah belah. Baiklah, sekarang kalian bermaafkan. Baik, Pak. Ya, tepuk tangan. Sekarang duduk kembali ya. Nah, anak-anak tahu tidak apa makna dari drama tadi? Kita sebagai warga negara Indonesia tidak boleh membeda-bedakan satu sama lain. Nah, Indonesia itu merupakan negara kesatuan dan negara kepulauan. Jadi kita akan mempelajari karakteristik Indonesia. Coba dibuka halaman berikutnya. Di situ terdapat karakteristik Indonesia. Dibaca dulu ya. Baik, Indonesia adalah negara kepulauan itu. Ada yang lempar ini kan? Kan untuk balolas nih soal kesana. Tambah beling ya. Jangan, jangan.
Indonesia negara kepulauan. Di sini Indonesia berada di antara dua samudra dan dua benua. Di dua samudra dan dua benua. Samudra dan dua benua. Bisa anak-anak? Bisa, Bu. Indonesia terletak di garis khatulistiwa. Bisa berenang, kita saat berenang kan? Jadi saya coba. Lihat terus ya. Terus Indonesia beriklim tropis. Lihat dulu, udah mulai ada 4 menit. Indonesia dilalui jalur pegunungan dunia. Pegunungan dunia. Indonesia tanahnya subur. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Sekarang tadi kan sudah Audi terlebih dahulu maju ya. Sekarang Irma lagi maju. Karakteristik Karakteristik Indonesia. Ya, satu apa saja? 1. Indonesia adalah negara kepulauan. Ya. 2. Indonesia berada di antara dua samudra dan dua benua. Benar. 3. Indonesia terletak di garis khatulistiwa. Ya. 4. Indonesia beriklim tropis. 5. Indonesia dilalui jalur pegunungan dunia. 6. Indonesia tanahnya subur. 7. Indonesia kaya dengan sumber daya alam. Ya. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk Irma. Sekarang giliran Auni lagi ya yang maju, bacakan hasil dari pertanyaan tadi. Ya, Karakteristik Indonesia. 1. Indonesia adalah negara kepulauan. Ya. 2. Indonesia berada di antara dua samudra dan dua benua. Ya. 3. Indonesia terletak di garis khatulistiwa. Ya. 4. Indonesia beriklim tropis. 5. Indonesia dilalui jalur pegunungan dunia. 6. Indonesia tanahnya subur. 7. Indonesia kaya dengan sumber daya alam. Ya, pintar. Tepuk tangan untuk Auni. Ya, tepuk tangan untuk semua. Nah, sekarang tadi kita belajar apa saja? Contoh-contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apa lagi? Karakteristik Indonesia. Nah, coba di halaman berikutnya. Di situ terdapat soal evaluasi. Sekarang dikerjakan dulu ya. Nanti kita konfirmasi bersama-sama jawabannya. Dibaca, dijawab bersama-sama ya. Jawaban nomor 1 coba Irma dulu. Berikut ini yang termasuk nilai Pancasila pada sila pertama adalah A. Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, bagus. Sekarang Auni lagi ya baca. 2. Belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi generasi penerus bangsa. Termasuk contoh penerapan sila Pancasila ke B. Sila ketiga. Iya. Sekarang Irma lagi yang baca. Nomor 3. Indonesia terletak di antara 6 Dibaca.
derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur. 141 derajat bujur timur. Pernyataan tersebut merupakan salah satu karakteristik Indonesia. Indonesia terletak di garis khatulistiwa. Benar, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, dari pengerjaan soal evaluasi tadi, ada yang nilainya masih di bawah KKM dan sudah ada yang di atas KKM yang sudah nilainya lebih dari 75. Nah, Auni nilainya masih di bawah KKM ya. Nanti mengerjakan soal remedi yang Ibu kasih ya. Sedangkan Irma nilainya sudah di atas KKM ya. Nanti Ibu kasih soal pengayaan dan dikumpulkan besok pagi ke Ibu ya. Baik, Ya, Bu. Ada yang ingin dipertanyakan? Ya, Ya, baik. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang, marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca doa kepada majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Nanti jalannya di sebelah kiri. Sebelum nyebrang kita harus tengok kiri